Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Firman Indra Prasetyo dari Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan membahas tentang prodi manajemen, membahas tentang entrepreneurship dan bisnis. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang entrepreneurship, perlu kalian ketahui, di era persaingan global yang sangat ketat saat ini, inovasi usaha harus diiringi dengan berbagai macam rekayasa teknologi agar dapat melipat gandakan performa dari usaha tersebut. Perlu kalian ketahui sekarang yaitu pemanfaatan teknologi itu sangat berguna untuk pengembangan usaha berdasarkan pada jiwa entrepreneur yang mapan akan dapat mengoptimalkan proses sekaligus hasil dari unit usaha yang dikembangkan. Jadi itu bisa disebut dengan entrepreneurship, sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Adapun pengertian dari technopreneurship. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Secara umum, kata teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat, untuk mengembangkan keahlian, dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Nah, kalau tadi itu technopreneurship, sekarang kita akan membahas entrepreneurship. Entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Nah, perlu kalian ketahui, technopreneur dan technopreneurship itu berbeda. Technopreneur adalah orang yang menjalankan technopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai ilmu nilai jualnya. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh tokoh dunia, satu dunia dan satu nasional. Yang pertama itu dari siapa sih yang nggak kenal Mark Zuckerberg? Dia adalah pendiri Facebook. Ini merupakan tokoh technopreneurship sukses di dunia, salah satu di dunia. Nah, Mark Zuckerberg ini memiliki nama lengkap yaitu Mark Elliot Zuckerberg. Dia lahir tanggal 14 Mei 1984. Dia adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya. Yang dengan itu, ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden di Facebook. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg sendiri. Dan teman sekelasnya yaitu Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, dan Chris Hughes
ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time hingga 2011. Kekayaan pribadinya ini mencakup 17,55 miliar dolar. Wow, mantap ya. Selanjutnya yang kedua itu tokoh entrepreneurship dari Indonesia yang terbilang sukses, yaitu Nadiem Makarim. Ya, dia adalah pendiri Gojek. Dia memiliki nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Beliau adalah pendiri Gojek, startup pertama Indonesia yang memiliki nilai lebih dari 10 miliar US dollar sejak 28 April 2021. Nadiem juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia. Dia adalah orang yang sangat cerdas di Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat ya, gambaran hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yaitu entrepreneur ada 7, yaitu harus memiliki innovation, knowledge, business, team, leadership, risk tolerance, dan assertiveness. Apa sih pentingnya inovatif di entrepreneur? Nah, inovatif adalah mereka yang dapat melihat permasalahan dan kemungkinan dari sudut pandang baru dan tidak takut untuk mengambil risiko dan mencoba hal yang baru. Yang kedua yaitu knowledge atau pengetahuan. Pentingnya knowledge di entrepreneur adalah melalui pengetahuan seorang wirausahawan menjadi lebih inovatif dan memiliki munculnya ide-ide serta kreativitas baru yang memungkinkan wirausahawan untuk mengambil peluang dalam berwirausaha. Selanjutnya ada bisnis. Bisnis di dalam entrepreneur diharapkan mampu memberi nilai tambah pada sumber daya di sekitarnya yang minim atau bahkan tanpa sumber daya, sehingga membuat peluang usaha yang besar. Kemudian ada tim. Tim di sini untuk entrepreneur itu bekerja secara tim. Individu dengan keahlian yang berbeda dapat saling melengkapi dan bekerja secara efektif. Kerja tim menciptakan lingkungan yang positif di mana anggota tim merasa didukung dan dihargai. Selanjutnya ada leadership. Leadership dalam tim di entrepreneur itu sangat dibutuhkan. Jiwa kepemimpinannya diperlukan agar dapat memahami dengan baik perkembangan dan pencapaian wirausaha atau usaha yang sedang ditekuni saat ini. Lalu ada assertiveness, yaitu di dalam entrepreneur adalah ketegasan bersifat positif yang harus dimiliki pembisnis dalam menangani bisnis agar bisnis itu terus berkembang. Lalu yang terakhir yaitu risk tolerance, yaitu batas maksimal tingkat risiko dan batas minimum yang dapat diambil oleh pembisnis. Itu dia beberapa hal yang harus kita miliki di dalam entrepreneur. Nah,
kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh entrepreneurship. 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. 2. Menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya. Lalu yang keempat, yaitu mengelola sumber daya dari tahap awal atau startup ke fase bertahan, survival, dan fase pengembangan atau ekspansi. Terus yang kelima, mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Nah, itu dia hal-hal yang harus kita perhatikan oleh entrepreneurship. Jadi, semoga apa yang saya bahas dalam materi ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan serta menonton materi dari saya. Apabila ada pembahasan yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang enak, saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya bahas kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Saya Firman Indra Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.